Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel YouTube kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Akun Syurga adalah sebuah program yang akan menjawab masalah-masalah keagamaan masa kini. Tentunya sudah ditemani oleh ustadz-ustadz yang keren dan kredibel, juga bintang tamu kita yang menarik. Dan kita akan menemani 30 hari Ramadan kalian juga. Saat ini sudah ada bersama saya Ustadz kita, Ustadz Saifuddin Zuhri, seorang dosen perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, ya, insya Allah dan terus baik. Insya Allah terus baik ya Ustadz. Ketemu lagi nih Ustadz bersama saya. Iya. Dan juga sudah ada bersama saya seorang bintang tamu kita yang sangat populer dan sangat terkenal di film interlokal maupun internasionalnya. Beliau juga seorang aktor laga dan pesilat. Sebelumnya, like, share, komen, dan subscribe dulu akun channel kita. Nah, bintang tamunya adalah Kang Yayan Ruhian. Assalamualaikum Kang Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Kang Yayan di acara kita. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah, mudah-mudahan bagian dari berkah Ramadan kita semakin sehat dan tetap sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman semua, program episode kita kali ini akan membahas tentang doa. Mengapa kita harus berdoa? Nah, silakan dijawab Ustadz Saifuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Allah berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat, berdoalah, maka aku akan mendengarkan doanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti daripada ibadah. Jadi doa adalah inti daripada ibadah. Jadi semua ibadah-ibadah kita yang sudah kita bahas kemarin, sholat, puasa, zakat, itu ada di dalamnya terselip sebuah inti, yaitu doa. Makanya kita harus berdoa. Begitulah mengapa doa menjadi inti daripada ibadah, karena dia adalah komunikasi yang langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita berdoa itu artinya memanggil, sebenarnya memanggil ya Allah, dan Allah mendengar doa kita, maka disitulah proses komunikasi yang sangat intensif, sangat akrab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seperti itu Ustadz. Bagaimana kita tahu Ustadz doa kita itu dikabulkan atau tidak? Ya, jadi kita kembali dulu ya, makna doa tadi. Doa itu dari kata da'a, memanggil. Jadi kemudian dari kata da'a ini, memanggil ini, muncul kata duaan, doa, dan dakwatan. Jadi dakwah dan doa itu sebenarnya asalnya dari kata da'a, sama-sama artinya memanggil. Apa bedanya? Kalau dakwah itu saya Kang Yayan, semua kita ini sebenarnya adalah orang diminta untuk berdakwah. Cuma dengan cara masing-masing. Kayak berdakwah mungkin di kampus, saya punya mahasiswa, kalau Kang Yayan mungkin teman-teman sejawatnya ya, mungkin juga ada tadi kiprahnya internasional ya, mungkin sambil Kang Yayan bergaul dengan mereka, memperlihatkan akhlak yang baik, memperlihatkan tata cara ibadah yang baik, itu sebenarnya sudah doa juga, dakwah ya, maksud saya dakwah, sehingga nanti mereka tertarik, oh Islam itu ternyata bagus ya, Islam itu bukan hanya yang kelihatan seram-seram di TV gitu ya, tapi ternyata Muslim, orang Islam yang beneran itu seperti Kang Yayan ini, yang memperlihatkan kesopanan, penghargaan, sikap saling menghargai, seperti itu adalah dakwah. Nah, tapi kalau doa ini hanya antara hamba dengan Tuhan. Jadi memanggil ya, memanggil. Tentu kalau kita memanggil Tuhan, memanggil Allah, bukan hanya sekedar ya Allah, titik, tidak. Ada di baliknya itu. Ya Allah, saya kok sedih, saya pengen digembirakan. Ya Allah, saya lagi kesulitan, tolong dikasih jalan keluar. Nah, itulah doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh, kita merasa butuh. Kalau pertanyaannya kapan kita tahu, sebenarnya kalau langsung dijawab oleh Allah itu memang salah satu cara Allah menjawab itu ada 3 ya.
Ada 3 cara Allah menjawab doa. Yang pertama, langsung diberikan. Misalnya Kang Yayan mungkin waktu di casting di John Wick misalnya, ini tentu berdoa mudah-mudahan diterima. Ketika diterima doanya makbul. Jadi langsung diterima pada waktu itu. Atau yang kedua, itu tidak langsung diterima tapi disimpan dulu. Disimpan untuk akhiratnya. Jadi kita berdoa minta lulus, ternyata tidak lulus. Minta rezeki yang banyak tidak dapat. Minta terhindar dari kesulitan ternyata masih sulit juga. Tapi doa kita tidak sia-sia. Karena jawabannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu saya kasih nanti di akhirat. Jadi walaupun nanti timbangan kita pas-pasan, tapi karena harus sering berdoa, ditimpa, maka kita naik derajatnya di akhirat. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan langsung, tidak juga disimpan di akhirat, tapi langsung dihindarkan dari malapetaka. Nah, kita berdoa supaya lulus ujian. Ternyata kita tetap tidak lulus ujian, tapi ada kecelakaan kita nggak kena. Ada hikmahnya ya Ustaz. Ada hikmahnya di balik itu. Nah, jadi kita harus yakin selama doa itu dilakukan dengan baik dan benar menurut syarat-syarat dan petunjuk dari Rasulullah, maka doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa itu? Nah, ini syaratnya ya. Yang pertama, tentu doa ini dilakukan atau dipanjatkan oleh orang yang tidak dalam keadaan berdosa. Jadi jangan lagi maksiat berdoa itu makan minuman haram, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu jangan ya. Ini santri-santri kita ini kayak nggak tahu diri guys. Nyolong tapi baca doa itu nggak keren ya, jangan. Ya, jadi dia tidak harus dalam keadaan maksiat. Kemudian yang kedua, penuh dengan takzim. Kita doa itu kan meminta ya. Kalau kita minta kepada orang tua, masa mintanya ya ini mau ini nih, nah itu mungkin tidak dikabulkan. Tapi kalau ya dipuji-puji dulu, ya. Makanya Nabi menyarankan kalau mau berdoa, puji Allah dulu, alhamdulillah. Kemudian bersalawat kepada saya dulu, kata Rasulullah. Jadi ada doa. Makanya kalau kita Kang Yayan kalau salat berjamaah itu imam memimpin doa setelah salat itu biasanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu jadi tahmid dan salawat itu selalu mengawali doa yang insya Allah merupakan syarat atau yang memungkinkan agar doa kita itu menjadi makbul. Yang ketiga, berdoanya itu berdoa yang masuk akal, Kang Yayan. Ini tidak ada partainya, tidak ada temannya tiba-tiba meminta doa jadi presiden, ya kan? Mustahil kan? Jadi berdoalah yang kira-kira memang etis lah ya. Jadi yang diminta juga paham, kita juga tidak terlalu menyombongkan diri, jangan meminta sesuatu yang mustahil. Kalau itu terpenuhi, insya Allah doa-doa kita juga akan dikabulkan. Iya, Kang Yayan ada pengalaman nggak Kang Yayan nih tentang doa? Ya mungkin sama seperti ini aja, seperti yang Ustaz tadi sampaikan, bahwa apapun yang kita minta pasti akan Tuhan berikan. Cuman kan masalah waktu. Betul. Makanya ada katanya orang-orang bilang sekarang Tuhan itu tidak memberikannya tepat waktu. Tapi Tuhan akan selalu memberikan pada waktu yang tepat, katanya. Yang karena mungkin disitulah mungkin apa ya? Kita itu sebenarnya hanya sok tahu gitu kan, tidak tahu gitu kan. Kita itu ngerasa bahwa saya lagi butuh ini langsung minta sama Tuhan, nggak dikasih, wah doa saya nggak dikabul. Padahal kita nggak tahu bahwa apa yang kita minta itu belum waktunya, betul. Disimpan dulu. Pantas kita memiliki apa yang kita minta, atau mungkin sebenarnya bagian kamu itu bukan itu. Mungkin lebih bagus dari apa yang kita minta. Allah lebih tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Tapi memang sebagai umat tetap kita minta ya. Harus. Itu harus minta, dan ya paling enggak permintaan itu selalu jadi sesuatu permintaan yang baik dan untuk menjadi bisa lebih baik. Gitu. Iya. Seperti saat ini ya, Kak Yayan sudah membintangi beberapa film-film luar negeri, itu kebayang nggak sih Kak? Alhamdulillah, bahkan kalau saya katakan itu sebenarnya bukan permintaan saya. Masya Allah. Permintaan saya, tapi itu karunia Tuhan gitu kan. Karunia Tuhan yang saya nggak pernah ngebayangin saya bisa jadi seorang katakanlah aktor gitu. Sama sekali nggak pernah gitu kan. Nggak bisa ngebayangin bisa seperti ini. Dari hanya biasa, bukan hanya ya, dulu guru silat, pengajar silat. Saya dulu kan muridnya Kang Yayan. Kita belajar bersama gitu kan.
Tapi ya kita tahu ya, ngajar silat dari satu daerah ke daerah lain, ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan gitu kan, dari anak-anak kecil sampai para pejabat juga. Dan itu buat saya sebetulnya saat saya mengajar itu sebetulnya itulah saat saya belajar gitu kan, belajar dengan berbagai macam tipe orang yang saya temui gitu kan. Dan ya pasti saat saya ketemu orang-orang yang saya anggap jauh lebih baik dengan segalanya, saya selalu ya Tuhan gitu kan, berikan kebaikan. Dan ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang pernah saya bayangkan. Saya tidak pernah membayangkan. Ya mudah-mudahan, mohon doa juga dari Ustaz. Mudah-mudahan ini saya anggap ini sebagai sebuah amanah kan. Yeah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang membuat saya saya malah terbawa oleh sesuatu yang nggak bagus itu kan. Tapi ini adalah amanah yang mudah-mudahan apapun kebaikan yang Tuhan berikan bisa membuat saya menjadi lebih baik dari apa yang film selanjutnya setelah John Wick. Sebetulnya sudah ada Skylines ya. Sekarang kita tunggulah di Indonesia. Mulai tayang di beberapa negara dan juga tayang di Netflix di beberapa negara yang berbahasa Inggris. Dan mudah-mudahan juga bisa segera tayang. Insya Allah kita di Indonesia. Gak sabar nih tuh. Dan untuk film nasional mungkin insya Allah Filosofi Kopi 3. Pasti tahu anak muda tahu. Tahu nih, kok katanya ada kayang pasti ada berantemnya. Ada berantemnya nih. Saya juga heran, tapi itu sebuah film yang luar biasa yang bercerita tentang kehidupan. Baik Ustadz, kembali lagi ke doa nih Ustadz. Ya. Jika kita berdoa di depan kuburan, misalnya di kuburan wali itu Ustadz, sebenarnya itu dibolehkan atau tidak, atau kita malah dikira syirik atau sebagainya? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Baik ya, jadi sebelum itu saya tadi Kang Yayan mengatakan itu sebenarnya di luar melebihi dari doa-doanya Kang Yayan ya, keberhasilan itu. Jadi mungkin ada satu kemungkinan lagi Kang Yayan. Jadi dalam doa ini juga tidak harus kita berdoa untuk diri sendiri. Kadang-kadang orang lain yang mendoakan kita dan justru itu lebih makbul. Doa orang tua kepada anaknya, ya Allah anakku itu lagi merantau, tolong dijaga, itu doa makbul. Atau orang tua yang anak yang mendoakan orang tuanya. Nah ya Allah, orang tuaku ini sudah lemah, sudah tua, tolong dijaga, itu juga adalah makbul. Termasuk doa tadi yang kita bantu, yang kita mungkin merasa berhutang budi kepada kita tidak bisa membalas, mungkin kayak ngajar tapi mungkin honornya hanya sekian, nah itulah kita kasih doa beliau. Nah itulah mungkin yang menjadi Allah memberikan Kang Yayan seperti apa yang tadi disampaikan. Nah kemudian tempat berdoa ya, jadi memang doa ini ada tempat-tempat yang mustajab ya. Misalnya di Masjidil Haram, kalau kita lagi umroh haji itu perbanyak doa di situ, itu makbul. Kemudian Masjid Nabawi ya, masjid, dan pada umumnya saya kira kalau kita tidak sanggup ke Mekah, ke Madinah ya di masjid kita. Jadi lebih makbul doa di masjid daripada di rumah misalnya ya. Jadi ya, jangan di rumah terus berdoanya sekali-sekali ke masjid untuk berdoa. Nah, berdoa di kuburan. Jadi kuburan ini ada dua lah kalau kita mau golongkannya. Ada kuburan biasa, ada kuburan wali. Siapa itu wali? Seperti Wali Songo ya. Wali ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kesayangan Allah. Kesayangan Allah. Jadi kita biasa punya teman, tapi ada teman yang disayangi. Kita punya beberapa anak, ada anak yang lebih disayangi. Nah, Allah ini menyayangi wali beda dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena ibadahnya, keikhlasannya, dakwahnya, usahanya untuk agama Islam itu jauh. Meninggalkan kepentingan pribadinya demi menyiarkan agama, itulah kemudian dia diangkat oleh Allah menjadi wali, orang yang disayangi. Nah, ketika Allah menyayangi sang wali ini, maka seumur hidupnya wali disayang, sampai matinya juga disayang. Makanya itulah beberapa ini pendapat ya mengatakan saya kebetulan mungkin ada rezeki jalan-jalan mengunjungi makam para wali, di situ dia berdoa. Tapi ingat ya, bukan berdoa kepada walinya, ya wali berikan saya ini, bukan, itu syirik. Bukan. Jangan. Jadi kita tidak berdoa kepada penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, berikanlah saya putra putri kalau lagi pingin anak misalnya, bukan. Tapi kita berdoa, ya Allah, di tempat ada walimu di sini yang engkau sayangi, saya berdoa berwasilah
berikanlah saya rezeki dan sebagainya. Ya. Jadi itulah tergantung niatnya. Kalau niatnya di situ adalah makam suci di mana Allah punya kesayangan di situ dan kita berwasilah supaya berdoa kepada Allah di situ, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita berdoa kepada penghuni kuburnya, oh ini kan dulu sakti nih, itu kemudian membantu kita membagi kesaktian, ya itu keliru, syirik. Ya. Ya Ustadz, ada nggak hubungannya doa dengan takdir? Apakah doa bisa merubah takdir kita, Ustadz? Nah ini dia ya, jadi salah satu yang wajib kita imani merupakan rukun iman yang keenam, itu adalah iman kepada qada dan qadar. Takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi ada orang ditakdirkan menjadi sukses, dia terima. Ditakdirkan tidak sukses juga kita terima, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuan ini dalam sebuah hadis dikatakan itu sudah ditentukan sebelum kita lahir, Kang Yayan. Jadi sebelum kita lahir itu sudah dituliskan kamu ini jadi apa, jadi apa, jadi apa, itu sudah ada. Tapi kita misterinya itu dan keunikannya itu karena kita tidak tahu. Nah, oleh karena kita tidak tahu maka kita penasaran. Dan karena kita penasaran juga maka kita ya udahlah ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ikuti Allah, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Itu urusan selesai. Adapun takdir yang menimpa kita itu sudah kehendak Allah. Nah, apa hubungannya dengan doa? Dalam sebuah hadis juga dikatakan la yaruddul qadara illa doa. Ada yang bisa memodifikasi, mengedit, kira-kira begitu kalau teman-teman di kru ya, mengedit takdir. Apa itu? Adalah doa. Jadi doa itu bisa mengedit takdir. Tadinya mungkin ya, sama-sama takdir ya jatuh dari motor, tapi karena doa-doanya mungkin jatuhnya lecet-lecet saja. Tadinya harus patah menjadi lecet, atau sama sekali tidak jatuh karena doa-doa inilah. Jadi jangan kita berputus asa kemudian berhenti berdoa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang sombong. Makanya ya, pasrah saja ya. Tapi kita harus berdoa karena Allah menyuruh kita. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, panggil saya, minta kepada saya maka saya akan berikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kalau orang-orang itu sombong dari tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, saya dakhuluna jahannama dakhil, akan masuk neraka. Jadi doa ini di samping kita diberikan nikmat berupa dikabulkannya doa, kita juga memang diperintahkan untuk berdoa berupa ketaatan kita kepada Allah. Seperti itu Ustadz, Masya Allah. Ustadz, ada nggak Ustadz yang sesuatu hal yang membuat doa kita tidak terkabul? Ya, tadi saya kira doa-doa yang tidak benar ya kayaknya. Misalnya doanya tadi mau jadi presiden. Presiden kan cuma dari sekian ratus juta ini kan cuma satu ya. Jadi saya kira tidak terkabulnya karena itu, karena mendoakan yang mustahil. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, ada dulu orang makanannya haram, pakaiannya bernajis, badannya kotor, tiba-tiba mengangkat tangan berdoa. Kata Nabi, bagaimana mungkin orang kayak gini diterima doanya? Jadi tidak bisa kita berdoa begitu saja. Tadi kita sudah sampaikan ya syarat-syaratnya itu, ikuti syarat-syaratnya kemudian berdoa, insya Allah diterima. Tapi kalau tidak mengikuti ya tidak bisa kita berharap banyak dari doa-doa itu. Waktu-waktu mustajab dalam berdoa kapan saja, Ustaz? Sebenarnya ya setiap saat ya, cuma memang Nabi memberikan isyarat-isyarat, misalnya ketika berpuasa ini ya. Jadi santri-santri teman-teman kita yang lagi nyantri ini, selama puasa dari pagi fajar sampai maghrib itu bagus untuk berdoa. Kemudian setelah berbuka, jadi kan ada istilah ini Kang Yang, ada istilah wasilah. Wasilah itu apa? Misalnya begini. Saya mau mengirim proposal ke yayasan atau ke perusahaan. Di samping proposal itu saya kirim bunga. Adalah apa namanya cenderamata atau apa, bukan maksud menyogok ya, tetapi untuk membahagiakan yang bersangkutan. Nah, itu adalah wasilah. Jadi beda antara proposal yang dengan bunga tadi dengan yang biasa-biasa saja. Itu namanya wasilah. Jadi wasilah itu yang mempercepat dikabulkannya doa. Jadi kalau kita setelah selesai puasa kemudian dengan wasilah puasa tadi kita berdoa, itu top. Setelah khatam Quran kayaknya. Jadi kalau nanti ingat, kalau teman-teman sekalian ya, setelah khatam dari Alif Lam Mim Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu selesai minal jinnati wan nas sadaqallahul azim, berdoa. Niatkan bahwa kita sudah menyelesaikan rangkaian tadi
30 juz Al-Quran, kemudian kita doa yang spesifik tentunya ya, mau jodoh, mau keturunan, mau apa itu bisa, itu makbul pada saat itu. Kemudian di antara di sujud terakhir, ketika kita sholat ada sujud terakhirnya itu kita juga berdoa. Kemudian di antara dua khutbah, makanya kayaknya kalau tapi ini perempuan ya, kalau laki-laki itu kita ikut khutbah, begitu khatib duduk, nah, itu kita berdoa di situ. Itu juga adalah waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Kang Yayan, ada nggak nih pengaruh doa dalam karir Kang Yayan? Justru kalau saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan, kemudahan yang saya rasakan dalam bekerja, dalam melakukan apapun, itu bukan hanya karena kemampuan saya, tapi karena doa dari keluarga, dari orang tua yang paling penting. Karena ya saya pasti setiap saat berdoa, setiap bangun tidur itu saya selalu minta ke Tuhan berikan kemudahan untuk hari ini, kemudahan untuk apapun yang bisa menjadikan saya bisa berbuat baik untuk keluarga, untuk orang tua, untuk banyak orang baik, tidak orang di sekitar saya gitu kan. Jadi udah begitu, kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang spesifik satu hari agak terburu-buru, saya yakin bahwa setiap melangkahkan langkah pertama dari rumah itu udah Tuhan jaga saya. Tuhan jaga saya. Karena saya tidak apalagi misalkan saya kurang bisa mencari teman, mungkin saya dengan siapapun yang bagaimanapun dalam arti ini oke, ayo gitu kan. Tapi kan kita itu harus bisa memilah dan memilih harusnya. Nah udahlah, kalau saya udah titipkan Tuhan, jagalah diri saya gitu. Dan saya yakin gitu dengan, karena saya kan tidak bisa pastinya seperti Ustadz dengan doa-doa bahasa yang spesifik. Kalau saya udah, Tuhan berikan kemudahan saya untuk hari ini, berikan hal yang terbaik untuk saya, keluarga saya, dan jagalah diri saya dan keluarga saya. Itu intinya udah gitu kan. Saya merasa udahlah. Walaupun ada juga katanya kan pernah ada Ustadz bilang ke saya itu, kalau bangun tidur itu usahakan kita selain baca doa tidur juga kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq, Anas juga, kemudian ada bacaan-bacaan lain katanya kan. Selama itu niatnya memang yang memberikannya itu niat baik, karena ini artinya ini kepasrahan kita, pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Saya coba. Tapi kalau coba baca ini, nanti dengan ini rezeki kamu akan dimudahkan, saya malah terus terang malas kalau begitu. Kalau gitu, jadi saya takut merubah makna Al-Quran. Betul. Yang seperti misalkan ada salah seorang yang katakanlah guru gitu kan, kamu amalkan ini, nanti dengan amalan ini muka kamu akan bercahaya. Oh enggak, saya mending cuci muka. Tapi kalau misalkan kayak misalkan kulhu itu 3 kali itu katanya ada yang mengatakan sama dengan 1 tamatan Al-Quran. Tapi di situ juga ada bahwa itu pengakuan kita terhadap keesaan Tuhan. Saya lebih suka yang seperti itu gitu kan. Jadi karena saya selalu ingin belajar dan mudah-mudahan juga ini saya juga sama dengan kawan-kawan yang para santri-santri ini nih, kita mudah-mudahan diawali dari Ramadan ini ya bisa menjadi santri dan paling enggak santri seterusnya. Mudah-mudahan nantinya siapa tahu tahun depan udah jadi kiai. Amin. Ada nggak sih Kang doa-doa khusus nih yang membuat Kang Yayan bisa jago silat kayak gini nih? Enggak, saya itu enggak ada doa khusus gitu kan. Saya itu ya itulah, selalu minta dimudahkan apa yang saya lakukan, selalu dilindungi saya dan keluarga saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya gitu kan. Artinya kalau mau bekerja, dimudahkan pekerjaan saya, dilancarkan saya melakukannya, dan diberikan hasil yang baik buat saya dan orang lain gitu kan. Tapi saya yakin gitu kan, kalau apapun yang kita minta dengan tulus, dengan kerendahan hati, dan kita niatkan tidak untuk
diri kita sendiri gitu kan, tapi dengan orang banyak. Saya yakin Tuhan pasti mendengar, itu pasti Tuhan pasti mendengar. mendengar. Karena jangan kita berkata, kita berniat di Dalam hati Tuhan saja pasti Tuhan akan tahu. mendengar. Makanya jangan sampai ada apa ya, celetukan gitu dari hati kita itu hal-hal yang kurang baik gitu kan. Nanti begitu diinikannya, wah Tuhan kasih juga, padahal itu mungkin setan yang ngasih. Kalau buat saya sih, apa yang saya berikan itu tidak hanya karena doa saya, tapi memang doa banyak orang. Saya tidak tahu, terima kasih untuk doa kawan-kawan saya, guru-guru saya, anak saya terutama gitu kan. Tapi jauh selain itu adalah semua yang saya dapatkan itu adalah karena kemurahan Tuhan terhadap diri saya. Mudah-mudahan apa yang Tuhan berikan itu bisa saya nikmati, bisa saya syukuri, dan saya mampu berbagi usaha. Mudah-mudahan, insya Allah. Insya Allah. Ustadz, ada adab nggak, adab tersendiri agar doa ini lebih makbul gitu Ustadz? Ya. Lebih mudah diterima Allah. Iya, tadi samping larangannya tadi ya, jangan sampai kita maksiat, jangan meminta yang enggak gitu kan. Kemudian dan juga sebenarnya jangan mendoakan keburukan untuk orang lainnya. Kecuali memang ada satu itu yang mazlum ya, ketika kita dianiaya, kadang-kadang kita terlepas berdoa, ini doa begini makbul juga. Makanya hindari doanya orang-orang yang dizalimi, itu bahaya. Itu salah satu pesannya. Nah, bagaimana agar kita mudah diterima? Itu tadi ya, ada memuji Allah ya, alhamdulillah, kemudian salawat. Kemudian ini ya, kalau kita kan ada dua tempat nih, kita bisa berdoa waktu sholat, Kang Yayan. Jadi tadi saya sampaikan kita berdoa pada waktu sujud yang terakhir. Hanya saja pada waktu bersujud dalam sholat ini kita tidak boleh sembarangan berdoa. Jadi jangan berdoa pakai bahasa sendiri, bahasa Indonesia ya, padahal kita dalam sholat. Oh, nggak boleh ya? Ya, ulama kita masih mengatakan tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Dalam sholat. Makanya dulu ada di Surabaya ya, kalau nggak salah itu ada yang sholat pakai bahasa Indonesia, jadi semua azannya, iqamatnya itu, nah itu tidak betul. Karena sholat itu kan doa ya sebenarnya, tapi nggak boleh pakai bahasa Indonesia nih. Dalam sholat, khusus dalam sholat. Jadi kalau sudah assalamualaikum kita berdoa pakai bahasa Indonesia itu sudah boleh. Nah, jadi tetapi bagaimana caranya kita punya banyak keinginan, tidak bisa bahasa Arab, dan juga memang tidak bisa semua keinginan kita dibahasa Arabkan dalam doa dalam sholat. Nah, jadi walaupun kita ahli bahasa Arab, ya Allah, Allahumma rzuqni sayyarah, ya Allah berikan saya rezeki mobil, itu nggak cocok dipakai di sujud, ya kan? Tapi kalau Allahumma rzuqni atau habli waladan sholihan, mintaan itu boleh ya. Jadi yang ada maksur ya, ada riwayat dari Al-Quran, ada dari Al-Hadis, itu bisa kita baca dalam doa di waktu sholat. Kalau mustajab itu terutama ya, jadi ada ininya, ada wasilah. Makanya kalau kita berdoa itu biasanya di ujungnya kan bisiril Fatihah, dengan keutamaan rahasia Al-Fatihah, ya Allah kabulkanlah doa ini. Itu biasanya selalu ada Al-Fatihahnya setelah berdoa. Atau tadi dia didahului dengan sedekah. Jadi kalau kita teman-teman santri ini punya keinginan, jangan berdoa, bisa sih berdoa begitu saja, tapi sebaiknya didahului oleh sedekah. Menyumbang dulu tadi ya, niatnya ikhlas ya, niatnya menyumbang ke masjid. Setelah itu kemudian menyendiri berdoa, ya Allah dengan wasilah amal tadi saya berharap, saya mohon diberikan ini. Kemudian berdoanya itu tegas, jadi tegas ya. Jadi kayaknya juga ada kekeliruan mungkin di sebagian kita itu, ya Allah, kalau engkau menghendaki jadikanlah saya orang sukses, jangan. Ya Allah jadikanlah saya orang sukses. Nah, jangan jika engkau menghendaki. Nah, tapi kalau milih jodoh boleh. Kalau engkau menghendaki, ya Allah si A saya terima, si B juga bisa saya terima. Yang gitu. rinci ya Ustaz. Iya. Kalau saya mau jodoh kaya, ganteng gitu ya Ustaz. Sampaikan ya. Kata guru kita, saya ingat betul dulu guru kita Pak Quraisy Shihab itu pokoknya minta yang wah. Kenapa? Karena memang Allah ini maha kaya. Kecil semua ini kan, kecil. Tapi itu tadi proporsional juga ya, yang masuk akal. Ya, saya kira yang terakhir mengenai supaya doa kita makbul itu adalah khusyuk ya. Jadi sayangnya ini kita banyak berdoa itu tidak tahu artinya Kang ya. Jadi Rabbana atina fid dunya, apalagi ngikutin imam aja. Allahumma ghfir, ngikutin imam, tapi dia tidak paham maknanya. Kadang-kadang begini Pak, imam itu ini guyon saja ya Kang ya. Ternyata rupanya imam ini bujangan yang pengen nyari istri.
minta diberikan rezeki istri yang solehah. Semuanya amin. Baru Rabbana lagi kan, ya Allah karuniakanlah kami. Nah ini gimana? Gitu ya. Atau dia lagi lagi pengen. Jadi kadang-kadang imam ini punya keinginan sendiri, dia doa untuk dirinya sendiri, tapi karena makmum tidak tahu dia ngaminin juga. Jadi pahamilah makna, minimal doa-doa yang populer lah. Tahu terjemahannya sehingga ngerti, oh ini doanya lagi doa ini nih, saya nggak usah amin. Boleh. Karena kita kebetulan yang diminta oleh imam itu nggak cocok buat kita kan. Nah seperti itu. Jadi pahamilah maknanya, khusyuk. Jadi antara yang kita mintakan itu benar-benar seakan berbahasa, berbincang langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk episode kali ini. Oh ya, cukup Kang ya. Yayan juga terima kasih untuk Terima episode hari kasih. ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Amin, teman-teman amin. santri online di rumah ya. Ya teman-teman santri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Komen juga perlu jika santri-santri ini ingin bertanya tentang masalah-masalah agama. Dan tentunya kita akan jawab di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.